Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi mengenai Jepang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama di Jepang. Jadi jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda akan pergi ke Jepang sebagai pemagang, sebagai Gino Jisuse atau yang sudah ada di sana sebagai Tokote Gino, atau pekerja berketerampilan khusus, atau kalau ada orang tua yang akan mengirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk mengikuti dulu petunjuk dari saya sebelum Anda ke Jepang. Karena apa? Karena sudah banyak yang datang ke Jepang, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Jadi, supaya tidak gagal, saya sarankan untuk ikuti terus informasi dari saya. Kali ini yang saya bahas adalah kalau misalnya Anda akan ke Jepang, kalau Anda ke Jepang atau misalnya Anda yang sudah di Jepang pun, kalau misalnya Anda akan pilih bidang pekerjaan apa yang terbaik yang anda saya sarankan pilih untuk Anda kerja di sana supaya Anda bisa aman dan nyaman tinggal di sana. Jepang itu banyak menerima berbagai macam bidang pekerjaan ya, mulai dari bidang manufaktur, bidang konstruksi makanan, minuman, perawatan lanjut usia dan lain-lain ya, perhotelan, pertanian dan lain-lain. Itu ada banyak bidang pekerja. Terus yang saya sarankan di sini ada banyak bidang pekerjaan itu. Yang saya sarankan itu pilih yang manufaktur ya. Sederhananya pilih kerja di pabrik. Kenapa saya sarankan untuk pilih kerja di pabrik? Itu saya ambil tiga faktor ya. Yang pertama dari tempat kerja, dari isi kerjanya, dan dari gajinya. Jadi kita lihat dulu dari segi tempat kerjanya. Kalau Anda misalnya kerja di pabrik, berarti dia itu ada di suatu tempat ya, jadi tidak bergerak. Jadi satu bangunan, Anda masuk di sana, Anda kerja di sana. Biasanya kalau Anda dikerja di pabrik itu juga, biasanya semua sudah teratur. Jadi semua barangnya sudah ada, rencananya sudah ada. Biasanya Anda cuma dimasukkan ke lain ya. Kalau misalnya ada yang untuk bidang manufaktur untuk kerja produksi massal, atau Anda berada di bagian pengepakan, atau Anda berada di bagian pengecekan kualitas, seperti begitu. Jadi semua sudah ada, kerjanya juga sederhana ya, jadi Anda sisa masuk saja. Jadi tingkat stresnya rendah. Beda dengan misalnya kalau Anda misalnya kerja di bagian konstruksi. Kalau di bagian konstruksi itu kerjanya di luar. Nah, di mana tingkat sulitannya? Karena di tiap gemba itu, di tiap lapangannya itu beda-beda dia punya cara kerjanya. Jadi itu tidak ada polanya ya. Jadi Anda harus berinisiatif sendiri untuk bergerak. Terus yang saya tambahkan lagi, kalau Anda kerja di pabrik, itu di Jepang itu ada 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Kalau Anda kerja di pabrik, itu aman. Kenapa? Kalau dingin biasanya disediakan pemanas, kalau musim panas dikasih keluar AC, ada disediakan AC atau kipas angin. Sedangkan kalau Anda kerja di bagian konstruksi, itu kalau panas kepanasan dan dingin kedinginan. Jadi tingkat stresnya, tingkat kesulitannya tinggi sekali. Seperti begitu. Terus yang kedua, kemudian dari isi kerjanya, yang saya bilang tadi ya, kalau isi kerjanya semua sudah ada kalau di pabrik. Kita sudah sisa ikuti saja alurnya, itu sederhana, selesai. Beda dengan kalau kita kerja di konstruksi, karena berbeda lapangannya, berbeda tempat kerjanya, beda lagi caranya. Nah, sekarang tingkat kesulitannya di mana? Biasanya itu orang Jepang itu kalau kasih instruksi itu 1-2 kali dia anggap kita mengerti ya, begitu. Tapi kalau kita tidak mengerti, terus melakukan kesalahan terus, itu dia marah-marah seperti begitu. Jadi kita tidak bisa nyaman di tempat kerjanya seperti begitu. Kemudian yang ketiga adalah dari gajinya ya. Kalau gajinya di pabrik itu stabil ya. Jadi semakin banyak semakin banyak lembur, semakin tinggi gaji kita. Sedangkan kalau saya bandingkan misalnya di bagian konstruksi ya, itu beda. Biasanya kalau di bagian konstruksi itu di gajinya itu per bulan. Jadi misalnya walaupun Anda berangkat pagi-pagi pulang malam sekali ya, itu gajinya tetap. Beda dengan kalau Anda kerja di pabrik. Oleh karena itu saya rekomendasikan untuk kerja di pabrik. Nah, sekarang
Sampai di sini dulu informasi dari saya. Sekarang kalau misalnya Anda kerja di pabrik yang mana yang bagus? Apa pabrik otomotif atau yang mana ya? Atau pabrik minuman, makanan? Itu nanti saya akan bahas lagi di konten berikutnya. Jadi ikuti terus informasi dari saya. Terima kasih.